Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika. Saya ingin membuat video sebagai mediator atas kasus perceraian Ibu Aulia Rahma dan Bapak Fajar Maulana. Saya sebagai mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran para pihak dalam proses mediasi perkara cerai gugat ini. Perkenalkan, saya Atika Nursania, SIMH. Dalam simulasi ini bertindak sebagai mediator non-hakim yang telah dipilih oleh para pihak untuk membantu proses mediasi. Perkara ini adalah perkara cerai gugat antara Aulia Rahma sebagai pihak penggugat dan Fajar Maulana sebagai pihak tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebelum mediasi dimulai, saya persilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pihak penggugat, perkenalkan saya Aulia Rahma selaku pihak penggugat dalam perkara cerai gugat ini. Untuk pihak tergugat, perkenalkan saya Fajar Maulana selaku pihak tergugat dalam perkara ini. Saya sebagai mediator. Baik, terima kasih. Pada pertemuan ini, Ibu Aulia dan Bapak Fajar telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara ini. Sebelum masuk ke pokok permasalahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Dalam perkara perceraian, mediasi bertujuan memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berdialog secara baik, menyampaikan persoalan rumah tangga, dan mencari kemungkinan penyelesaian secara damai sebelum perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Proses mediasi ini mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Karena itu, sebelum pemeriksaan perkara cerai gugat dilanjutkan, para pihak wajib dulu menempuh proses mediasi. Dalam proses ini, saya sebagai mediator berada pada posisi netral. Saya tidak berpihak pada penggugat maupun tergugat. Saya juga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perkara. Tugas saya adalah membantu para pihak berkomunikasi, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari kemungkinan titik temu. Ada beberapa prinsip penting dalam mediasi. Pertama, mediasi bersifat rahasia. Segala hal yang disampaikan dalam ruang mediasi tidak boleh digunakan secara sembarangan di luar proses mediasi. Kedua, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Ketiga, keputusan tetap berada pada para pihak. Keempat, apabila diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan perpisahan kausus dan masing-masing pihak. Sebelum mediasi dilanjutkan, saya akan menyampaikan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pihak. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak dibolehkan untuk saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak diperbolehkan untuk menyerang dengan kata kasar, ancaman, atau tindakan fisik. Yang keempat, para pihak wajib menjaga sikap sopan selama mediasi berlangsung. Yang kelima, para pihak tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam selama mediasi kecuali atas izin mediator. Yang keenam, para pihak tidak diperbolehkan merekam proses mediasi tanpa persetujuan. Yang ketujuh, para pihak diharapkan mengikuti proses mediasi dengan itikat baik. Baik, apakah pihak penggugat dan pihak tergugat bersedia untuk mengikuti tata tertib mediasi yang telah saya sampaikan? Untuk pihak penggugat, saya bersedia. Untuk pihak tergugat, saya juga bersedia. Saya mediator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, proses mediasi akan dimulai. Saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat. Silakan Ibu Aulia untuk menyampaikan permasalahannya secara singkat dan tertib. Untuk pihak penggugat, terima kasih. Saya mengajukan cerai gugat karena dalam rumah tangga saya dengan Bapak Fajar sering terjadi perselisihan. Selain itu, nafkah juga tidak diberikan secara layak, sehingga hubungan rumah tangga kami semakin sulit dan untuk dipertahankan. Mediator, baik, terima kasih Bu Aulia. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pihak tergugat yaitu Bapak Fajar untuk menyampaikan tanggapan atas penjelasan dari pihak penggugat. Untuk pihak tergugat, terima kasih. Saya memahami bahwa memang ada masalah dalam rumah tangga kami. Namun saya berharap masalah ini masih dapat dibicarakan dengan baik melalui proses mediasi ini. Saya sebagai mediator. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Dari penyampaian awal ini, saya menangkap bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga para pihak berkaitan dengan perselisihan yang terus terjadi, masalah nafkah, dan hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Melalui proses mediasi ini, saya akan membantu para pihak untuk melihat kemungkinan penyelesaian. Penyelesaian tersebut dapat berupa rukun kembali apabila para pihak
masih menghendaki perdamaian. Apabila perceraian tetap menjadi pilihan, para pihak juga dapat membicarakan kesepakatan mengenai akibat perceraian, seperti nafkah, hak asuh anak, biaya pendidikan anak, dan tanggung jawab masing-masing setelah perceraian. Apabila mediasi berhasil, hasil kesepakatan akan dilaporkan kepada majelis hakim. Apabila mediasi berhasil sebagian, bagian yang disepakati akan dicatat. Apabila mediasi tidak berhasil, maka mediator akan membuat laporan bahwa mediasi gagal dan perkara dikembalikan kepada majelis hakim untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, tahapan awal mediasi dalam perkara cerai gugat ini telah dimulai dari pembukaan oleh mediator, perkenalan para pihak, penjelasan tujuan mediasi, penjelasan kedudukan mediator, penyampaian prinsip dan tata tertib mediasi, persetujuan para pihak, serta penyampaian awal dari penggugat dan tergugat. Demikian simulasi tahapan awal mediasi dalam perkara perceraian gugat antara Aulia Rahma dan Fajar Maulana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.